Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Ini adalah sholawat nasiyah yang saya baca ketika sahabat Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah tentang rezekinya yang agak tersendat, agak susah. Kita juga ngalamin mungkin yang kayak begitu tuh. Mau kerja di mana? Jadi gojek atau jadi ojek, sepi. Susah, orang pesanan masuk, jualan juga banyak sisanya. Kemudian mau kerja apa? Bukannya kagak mau kerjanya yang kagak ada. Apalagi kan mafianya banyak banget. Kita mau jadi kuli aja kudu bayar. Sayangin coba. Sampai kayak gitunya manusia homo homini lupus. Lalu Rasulullah mengajarkan kepada Anas bin Malik untuk membaca sholawat ini hingga dinamakan sholawat nasiyah. Itu beliau mengajarkan untuk membaca, saya lupa berapa kali, tetapi Anas bin Malik membacanya lebih dari itu. Alhamdulillah dengan berkah sholawat kepada Rasulullah, itu Allah membukakan pintu rezekinya. Anas bin Malik bukan hanya kaya, tetapi anaknya juga banyak. Keturunannya juga sejahtera. Nah itu yang saya baca dalam satu buku, dalam satu kitab. Kalau ditanya kitab apa, udah lupa karena udah kebanyakan. Nah, kemudian pengalaman sendiri dulu ketika tahun 1980-an, antara 81, 82, nah begitu. Waktu itu saya masih kecil banget. Waktu itu antara tahun-tahun itu, saya lupa tahun berapa tepatnya, itu Gunung Galunggung meletus. Saya lupa tepatnya tahun berapa, saya ngerasain itu. Waduh, debu berterbangan di Jakarta mandi debu. Kita kecil-kecil ini antara umur-umur ya sekitar 5 tahunan lah, belum sekolah SD. Itu udah pada ingusan. Itu orang tua pun jualan di pasar. Anak-anak pada dititipin di rumah nyai, di rumah nenek. Gak peduli juga kagak waktu itu. Aduh susahnya. Kalau udah sore, emak baru pulang, baru mandiin anak-anak, baru dah. Aduh susahnya luar biasa pada tahun itu. Nah pada tahun itu orang tua jualan. Mata dagangnya sama dengan satu orang tua lagi yang jualan. Gak usah saya sebut namanya, beliau itu dulu kerjanya di saya lupa namanya itu, yang jelas polisi. Cuma bukan polisinya, cuma mungkin banpol begitulah kalau zaman sekarang. Mungkin saya juga lupa, nggak tahu waktu itu masih kecil. Yang penting kerjanya dinasnya. Oh begini, saya ingat sekarang. Beliau itu kerjanya bagian masak di markas polisi. Nah, kalau dulu kan ada tuh di dekat daerah saya tuh ada markas polisi. Sekarang udah lebih bagus lagi. Cuma kalau ada masalah-masalah bisa urusannya di situ. Udah lama itu, udah zaman dulu itu. Nah beliau ini kerjanya di situ. Kemudian pensiun. Setelah pensiun jualan. Dan jualannya rame banget dah. Jualan satu mata dagangan itu. Dengan saya punya orang tua, rame jualannya. Bapaknya juga kompak jualan. Berapa harga di sana? Ya sama di sini Pak. Nah, sambil nunjuk jari aja. Ya sama, jualan segitu juga. Rame beliau jualan sehingga makmur, rumahnya itu gedung waktu zaman itu. Zaman-zaman tahun 80-an kan rumah gedung tren banget waktu itu. Nah waktu itu beliau jualan dan rame. Kemudian beberapa tahun kemudian bergeser dengan seiringnya waktu. Amanu amirun nunakisu fil khalqi apalah takilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangkan nikmat yang ada pada dirinya. Dan itu terasa pada semua manusia, termasuk Bapak itu juga. Nah kemudian, nah itu yang kita ulang berkali-kali. Makanya saya lihat kan orang-orang tua nih, yang dari saya masih kecil, itu banyak banget di pasar, tempat saya masih kecil kenal. Mereka jualan, saya sama-sama. Itu subuh-subuh udah pada pulang dari pasar itu. Udah pada pulang dari pasar induk, udah pada bawa dagangan masing-masing. Bertahun-tahun. Dan ketika udah setengah tua nih, udah setengah baya, ada yang udah pergi haji. Rata-rata udah pada pergi haji. Ada yang udah rumah kontrakannya banyak banget berjejer-jejer. Kenapa? Mereka usahanya dari muda. Bukan orang yang males-malesan. Orang-orang yang berusaha juga kudu
ditenggarai, kudu diiringi lah tepatnya dengan selalu dekat kepada Allah. Karena rezeki Allah yang ngatur. Kalau kita ngerjain apapun belum tentu begitu, tapi kalau kita menjaga sholat kita, memperbaiki sholat kita, insya Allah Allah memperbaiki hidup kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita ambil pelajaran dari orang-orang tua sebelum kita, orang-orang yang ada di kanan kiri kita. Gimana mereka hidup dulu sejahtera sehingga mereka sekarang menjadi jatuh? Apakah mungkin terjadi pada kita? Sangat mungkin. Yang dulunya kaya raya. Tu'izu mulka man tasa, wa tujulu mulka mimman tasa, wa tu'izu mulka man tasa, wa tunji mulka mimman tasa. Itu Allah gampang menukar balik keadaan. Yang tadinya kaya raya, yang tadinya berkuasa, sekarang udah pada jatuh. Maka dari itu, ketika kita masih di atas, kita masih sehat, masih punya, selalu ingat bahwa di dunia itu berputar sesuatu itu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dari pengalaman ini kita bagikan untuk kita bersiaga. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.